apapun gamenya, selama itu bisa diadu, bener-bener sampai yang kalau nggak se-smooth itu, nggak mau. Surprisingly, yang ngantri turnamen itu, apapun gamenya, selama itu bisa diadu. Sebenarnya bisa kalau diaplikasikan di Indonesia, tapi ya berapa? Gizmo Talk Podcast by Gizmology. Halo Gizmo Friends, kembali lagi di Gizmo Talk bersama saya Pradipta Nugrahanto, atau kalian bisa panggil saya dengan Dipta. Dan di episode kali ini, kalau kalian suka sama e-sports atau udah nonton episode Gizmo Talk sebelumnya, mungkin tidak asing ya sama sosok yang ada di sebelah saya. Dan udah lihat thumbnail juga sih. Nah. Ada Mas Ger alias Gary Eka Asmara ya. Halo semuanya, apa kabar? Nah, Mas Ger ini kan memang sosok yang lama di media game, lama di industri e-sport sebagai host dan caster juga gitu ya. Nah, kita kalau di episode yang sebelumnya, kita tuh udah sempat ngobrol sama Mas Ger. Betul. Ngomongin soal suka dukanya Mas Ger di ranah e-sports, khususnya jadi MC atau caster gitu. Nah, tapi kali ini kita mau ngebedah soal teknologi di e-sports ya, karena Mas Ger kan ngikutin e-sports khususnya di Indonesia dari ketika tahun 2015 alias satu dekade lalu ya. Iya, betul. Ini kita tapping tahun 2026 anyway. Alias lagi rame-ramenya throwback cerita-cerita 10 tahun lalu. Nah, betul. Gitu. Nah, kayaknya eksekusi dan implementasi teknologi di e-sports selama satu dekade juga banyak berubah. Betul, pasti dong, betul, pasti. ya kan? Coba dong cerita nih Mas Ger nih, satu dekade lalu ketika ada di venue e-sports, itu implementasi teknologinya baru sampai mana? Oke, kalau kita throwback ke belakang sih dibedain sama sekarang sih jauh ya. Yang pasti yang pertama adalah dulu itu kompetisi e-sports atau kompetisi dulu nyebutnya bukan kompetisi e-sports ya, kompetisi game. Oh, itu masih masih namanya aja masih beda masih ya? game ya. Turnamen itu masih mostly menggunakan komputer, belum menggunakan smartphone seperti sekarang. Kemudian game yang dimainkan juga masih terbatas banget. Nah, kalau sekarang kan literally apapun gamenya, selama itu bisa diadu, itu pasti bisa dijadikan atau dikasih embel-embel e-sports. Nah, teknologi yang paling membedakan adalah di perangkat atau device yang dipakai sama player sih. Kalau kita bicara tentang teknologi broadcast-nya, teknologi kameranya atau apanya kan mungkin ya pasti berubah. Cuman kan aku kan lebih spesifik ke device yang digunakan oleh para si playernya ini ya. Yang pasti dulu ya pasti full menggunakan PC atau laptop. Kalau Mostly. gamenya tuh zaman PC itu berarti apa tuh? Nah, kalau kita ngomongin gamenya ya 10 tahun yang lalu kan pasti untuk kompetitif masih IoDance ya kayaknya dulu. IoDance masih sampai sekarang, oke. Dota 2, Counter Strike. Kalau dulu kan mungkin masih udah CSGO kalau nggak salah, atau masih ada yang CS16. Seharusnya sih CSGO ya. CSGO kayaknya. Terus banyak game-game PC yang lain, dan biasanya kalau untuk yang lokal itu masih ada festival game yang diadakan oleh publisher game. Yang paling rajin itu adalah Megasus dan juga Lito. Megasus dengan Audition, IoDance, dan juga dulu ada CS Online kalau nggak salah namanya gamenya, aku lupa deh. Kemudian Lito dengan dengan sederet game-gamenya yang memang pada saat itu adalah sering diadakan turnamennya ya, yaitu ada Ragnarok, ada Rising Force, ada Perfect World, macam-macam. Nah, tapi itu semua di PC, Om. Belum ada yang di handphone. Bahkan belum bermimpi untuk bikin turnamen game handphone Nah, dulu itu. mulainya ada kompetisi game mobile itu sebenarnya kapan sih? Kalau starting point yang gongnya langsung gedenya itu 2017. Mobile Legends di Indonesia bikin yang sudah bisa istilahnya apa ya? Pairing langsung live langsung bisa kayak invite ke dalam satu room terus langsung tanding, yaitu Mobile Legends 2017. Waktu itu mereka bikin kompetisinya di Gandaria City, itu kualifikasi buat MSC, itu yang resminya, yang gedenya lah ya. Terus tapi untuk sebelum-sebelumnya pernah ada juga di WOG tadi, yang awalnya cuma jadi exhibition, terus tiba-tiba jadi naik di Suguhan Utama, di IGC juga 2016-2017 kalau nggak salah itu juga sudah ada beberapa nomor kayak Clash Royale. Terus ada line Let's Get Rich, kalau nggak salah waktu itu yang pada saat itu awal-awal lah diuji cobakan lah untuk jadi turnamen yang skalanya nanti ya insya Allah
naik, tapi dan memang bener skalanya bisa naik. Oh, oke. Dan dulu ya, ketika peralihan dari PC ke mobile gitu, dari Mas Ger sendiri ngelihat ada yang lebih ini nggak sih? Lebih kayaknya yang dulu era PC itu ada keseruan tersendiri, tapi enggak, mobile juga punya istimewanya. Ada gitu-gitunya nggak sih? Ada pasti ada. Kalau di era PC ini yang kalau kita ngomongin teknologi mungkin gini, mempertemukan 10 orang jadi 2 tim yang berbeda. Kan biasanya kan PC kan 5 lawan 5 ya. Terus ditaruhnya itu depan-depanan gitu kan. Paling yang kalau dari segi teknologi yang ribet ya udahlah paling atur kabelnya apa segala macam gitu kan. Cuman ada sensasi justru ini di luar teknologinya, Om. Ini yang tidak pernah terjadi lagi di turnamen mungkin di game mobile ya. Terjadi mungkin tapi nggak se-ekstrim dan se-intens itu. Taunting depan muka. Kalau anak PC, wah itu gila, banyak banget kejadian taunting depan muka yang sampai kayak kadang-kadang anak Dota nih bisa ngekill teriak depan mukanya, apalagi anak apa ya, istilahnya kayak anak, iya bener anak Dota sih paling banyak ya, teriak depan muka, naik ke atas meja, itu hanya ada di PC, Om. Sekarang misahinnya bukan lagi depan-depanan tapi dipisah agak jauh. Dan mungkin kalau teman-teman di mobile ada juga seperti itu, taunting-taunting biasanya kan kayak setelah game atau apa. Tapi kalau aku ngelihat yang intens banget tuh bener-bener anak Dota sama anak Point Blank. Wah itu. Dan itu PC banget ya? PC banget itu kayak jadi apa ya? Budayanya lah. Taunting, trash talk, tapi kelarnya udah selesai gitu loh. Nggak yang lanjut pukul-pukulan, enggak. Oke. Itu gila banget dulu tuh. Wah, itu tuh yang bikin membedakan banget antara PC sama mobile. Oke. Nah, tapi secara kualitas gamenya gitu yang dikompetisikan ya. Kalau PC kan by default harusnya dia lebih punya power yang lebih maksimal dong daripada mobile device. Banget. Jadi kayak kalau kita ngomongin kualitas gamenya, dari tahun ke tahun selalu anak-anak apalagi FPS ya, itu anak-anak FPS tuh bener-bener minta yang FPS-nya itu frame per second itu sampai yang ratusan gitu. Bener-bener sampai yang kalau nggak se-smooth itu nggak mau. Oh, makanya dulu resolusi diturun-turunin ya? Bener. Kalau kalian lihat ada beberapa pemain CS yang cuman main resolusi diturunin banget sampai yang kotak kecil. Nah itu karena untuk menjaga FPS-nya biar tetap smooth. Itu. Jadi pergerakan tetap kerasa. Nah itu mungkin yang tidak, apa ya, kalau aku in my humble opinion ya, untuk di mobile memang ada frame rate-nya ada. Cuman nggak yang bisa sampai 240, 300 kalau anak-anak FPS, apalagi anak-anak Valorant gitu kan. Wah, itu FPS-nya udah setinggi langit tuh. Bukan anak mobile, ya 120 udah cukup. Di atas itu nggak bakal kelihatan. Kecuali kalau HP-nya layarnya 24 inch kan nggak mungkin. Kayak gitu. Kalau untuk monitor, nah teknologinya memang ada. Tapi kan HP kan nggak bisa setinggi itu. 144, 165 maksimal. Tapi itu juga di gamenya belum tentu tereksekusi dengan angka segitu. Untuk FPS-nya ya, untuk hertz-nya ya. Nggak bakal keeksekusi sampai segitu. Karena belum, kalau menurutku ya, in my humble opinion, belum ada game yang bisa mengakomodir sampai di atas 120. 120 mentok maksimal udah. PUBG Mobile, Mobile Legends 120. Di atas itu aku belum pernah nemu. Tapi kalau memang teman-teman nemu, silakan coba komen di kolom komentar ya. Kalau ada, Bang, game ya. ini bisa 200 FPS Bang, ya tolonglah dibantu saya. Tapi kalau yang aku temukan selama ini 120 FPS itu di Mobile Legends, di PUBG Mobile itu udah kayak rata kanannya mentoknya lah, udah nggak ada lagi yang naik setinggi itu kayak gitu. Oke. Tapi yang menarik ini sih, sekarang kalau ngomongin perkembangan mobile device gitu ya, sama perkembangan PC, kayaknya mobile device jauh lebih banyak pesat perkembangannya banget. Nah, apa ya yang membuat peralihan dari kompetisi itu tadinya PC base jadi mobile base, itu emang karena perkembangan teknologi mobile device yang sebegitu cepat atau tren dari para developer gamenya juga? Tren developer game itu yang bikin. Karena gini, dulu belum ada mobile game yang bisa dikompetisikan seseru yang sekarang. Sekarang udah banyak. Nah, itulah yang membuat para penyelenggara event mau nggak mau kan mengikuti permintaan pasar dan mengikuti juga tren di masyarakat. Ya udah, sekarang lagi trennya mobile game, ya akhirnya mau nggak mau semua turnamen sekarang mobile game. Dan bahkan bisa dibilang turnamen PC game itu tersisa sedikit sekali di Indonesia. Bahkan game lokal udah nggak ada kecuali Point Blank. Tok, udah. Yang rutin tiap tahun itu cuma Point Blank.
Saya kemarin berkesempatan untuk dipercaya kembali nge-handle Point Blank National Championship yang sudah jalan ke 16 kali. Dia sudah 16 tahun. Point Blank bikin Point Blank National Championship dan Point Blank International Championship. Itu udah 16 tahun, 16 kali, 16 seri dia bikin. Sementara game-game lain yang seumuran sama dia sudah tidak ada. Sudah gulung tikar semuanya. Kecuali Ragnarok dan Io Dance mungkin yang masih ada. Cuman untuk Io Dance kan bener-bener yang segmented banget gitu. Kayak gitu. Kalau Point Blank kan ya memang playernya udah ada ini ya, ekosistemnya udah kebangun solid ya itu ya. Ya pokoknya dulu kan syarat kalau warnet mau rame ya ada PB, ada Io dan udah gitu doang. Udah simple itu aja udah. Bingung warnet, kita tampilin lah nanti di screenshot ya. Ya ada warnet teman-teman ya. Kalau kalian bingung warnet, kalau kalian menyebutnya sekarang adalah game center, dulu namanya warnet teman-teman. Oke. Nah tapi ini ya, ketika gamenya beralih device-nya juga beda-beda gitu kan. Tapi mobile device sekarang kalau ngomongin pasti beda dong antara mobile device 2002, sekarang udah 2026 bahkan ya. Dan 10 tahun sebelumnya itu apa yang menurut Mas Gir, wah ini beda banget nih. Ini ada satu cerita menarik yang membuat sekarang, mungkin ini sotonya aku aja sih Om, yang membuat sekarang produsen handphone nggak ada yang bikin handphone layar gede. Ini kalau saya main cocok logi ya, jadi gini, di 2018 atau 2018 mungkin ya, itu ada peraturan yang dilakukan secara global, baik di Mobile Legends ataupun di PUBG Mobile sebagai game dengan pemain terbanyak lah pada saat itu. Dilarang menggunakan device dengan layar lebih dari 7 inci. Oh ada peraturan gitu untuk ya? kompetisi. Itu menutup semua, aku nggak tahu ya, ini mohon maaf kalau salah, maaf banget ya. MPL Season 2, orang atau player masih boleh main pakai iPad. Itu jagonya setengah mati Om. Asli, jago. Entah itu dia main secara kompetitif atau dia dibawa ke ranah yang cuman dia stream doang. Itu kalau main pakai iPad, wah itu ada salah satu hero di Mobile Legends namanya Fanny. Fanny pakai iPad sama Fanny pakai handphone beda banget, gameplaynya jauh banget. Dan dulu belum ada standar kayak, kecuali disediakan sama panitia ya. Kayak maksimal berapa inci layar yang boleh digunakan ketika main. Dan player masih boleh pakai iPad. Itu kelihatan banget perbedaan skillnya dan kemampuannya. Begitu distandarisasi, dar! MPL Season 3, player-player iPad langsung cus! Wah! Tapi itu menarik ya, Gizmo Friends. Itu ukuran layarnya yang bikin beda ininya, performanya atau device-nya? Secara performa gameplay. Jadi gini, ini nggak tahu ya, kan aku waktu itu bukan user iPad. Jadi kalau kata user iPad, kalau main dengan iPad itu mapnya kebuka lebih lebar sedikit. Kalau dibandingin sama, kan ya mungkin Gizmo Friends juga tahu gitu ya. Kalau kita meng-compare antara tablet Android sama iPad, pasti emang beda gitu ya. Nah itu yang perkara ukuran layarnya atau kemampuan dulu itu device-nya? ukuran layar Om, bukan masalah kemampuan tablet. Kan gini, kalau kita ngomongin spesifik tablet dan iPad, dulu nggak ada yang pakai tablet, iPad semua. Dan handphone. Nah, akhirnya nggak boleh pakai tablet atau nggak boleh pakai layar yang lebih dari 7 inci, ya udah semua pakai handphone sekarang. Dan itu kelihatan secara signifikan kok perbedaan ketika iPad-iPadan ini di-ban. Bener-bener. Tapi kalau boleh cocok lagi ya, 10 tahun ke belakang, ada nggak handphone laku ya? Kita ada kata-kata lakunya dulu ya Om ya. Kalau nggak laku bodo amat, berarti nggak usah disebut lah ya. Handphone laku layarnya lebih dari 7 inci. Nggak ada Om. Iya sih. Coba dicek satu-satu deh. Ini teman-teman Gizmo Talk yang lebih paham teknologi. Coba deh, ada nggak handphone yang laku di pasaran, layarnya lebih dari 7 inci. Terakhir saya pakai handphone dengan layar hampir 7 inci itu Infinix yang Note 2, 6,9 inci. Dan lebar, itu udah kayak tablet tuh. Terus ada yang namanya Pablet dulu, Lenovo. Phone and tablet. Sekarang hilang semua. Sekarang hilang semua, nggak ada. Mungkin produsennya juga, apalagi kan mostly kan mereka kan juga melihat game apa yang lagi rame di pasaran. Jadi kalau mereka mau bikin nih gambling, gue mau bikin handphone 7,5 inch, ya nggak bakal dipakai di turnamen. Nggak bakal ada ini. Ngapain juga ya? Sekarang tuh kadang-kadang gini Om, orang datang ke counter, beberapa tahun belakangan pasti nanya, game ini bisa buat main Mobile Legends rata kanan nggak? Game ini bisa dibuat main PUBG rata kanan nggak? Itu patokannya di situ. Dan
orang-orang yang bercita-cita untuk jadi pro player, orang-orang yang bercita-cita untuk menjadi pemain e-sport masa depan, pasti patokannya adalah ya udah device-nya harus oke dan tidak boleh lebih dari 7 inci. Oh, ini jadi menarik tadi karena ada fakta baru tadi soal ukuran layar, tapi juga perkembangan mobile device itu sendiri, Mas Ger. Kan sekarang udah makin banyak ya yang mencantumkan label smartphone gaming gitu. Ya. Iya kan? Nah, sementara ya kita di sisi lain juga ada Apple dengan iPhone-nya yang kemampuan gamingnya all round kan. kemampuan gamingnya bisa main game AAA di mobile. Nah, kalau menurut Mas Ger sebagai orang yang aktif di media teknologi juga, di media game juga sama di industri e-sports dan tentunya main game juga gitu ya, itu gimana sih? Apa memang smartphone gaming itu memang punya kemampuan yang ya kalau di PC memang ini ya, memang dia dirancang buat bermain game ataupun bermain dipaksa game. untuk performanya di Iya. stres sampai Nah, kalau di smartphone tuh gimana? Kalau buat smartphone, embel-embel gaming itu gini, aku belum pernah melihat smartphone gaming, tapi fitur lain yang seharusnya sudah ada di situ jadi oke. Ya, ini aku yang pernah megang dan pernah tahu lah ya istilahnya ya. Smartphone gaming itu kalau aku boleh bilang ya, gimmick. Apalagi yang ada trigger, ada trigger fisik, ada apa segala macam itu kalau menurutku ya ini my humble opinion gimmick. Karena seberapa banyak sih smartphone ini akan digunakan untuk main game. Itu yang aku jadi concern utamaku ya. Dan kadang-kadang dengan menambahkan faktor-faktor yang tidak terlalu penting malah mengorbankan faktor utamanya harusnya smartphone itu. Itu kayak kamera lah, terus kayak baterai atau apa gitu yang seharusnya ya udah smartphone itu fokusnya ya gimana caranya kita bisa meminimalisir kesulitan ketika kita mau melakukan sesuatu gitu. Kayak kita nggak perlu bawa laptop, kita nggak perlu bawa komputer, dia udah pakai HP aja bisa buat kerja, buat berkegiatan, buat apa. HP bisa buat main game kenceng apa segala macam, tapi panas. Buat apa? Atau HP bisa buat main game kenceng, nggak panas, baterainya boros. Buat apa juga? Oke. HP buat main game, nggak boros, nggak panas, kamera depannya burik banget setengah mati. Buat apa juga? Oke. Atau kamera belakangnya tiba-tiba kayak nggak fungsional, apa segala macam kemakan fitur-fitur lain yang buat main game itu. Jadi kayak kasihan aja gitu. Dan seberapa banyak gamer yang akan membeli? Kan pangsa pasar mereka kan pasti nggak cuma gamer kan, tapi orang yang main game gitu loh. Wah, ini Seberapa persen sih Iya. kita berkehidupan dalam sehari main game gitu? mungkin insight menarik juga ya buat para vendor smartphone nih. Karena gini, jujur aja ya. Orang yang menghabiskan waktunya lebih dari 5 jam bermain game di smartphone, itu memang hidupnya dari game. Bukan Streamer, gitu-gitu ya? streamer yang paling sering Om ya. Satu streamer, dua joki. Joki game. Itu bisa menghabiskan 8 sampai 10 jam bermain game. Atau pro players. Atau pro player di kompetisi ya? Betul. Tapi kan pro player kan sangat terbatas banget kan. Yang umum adalah streamer sama joki. Itu yang aku lihat kehidupannya bener-bener 10 jam, 12 jam itu bener-bener yang depan HP. Atau malah ada joki yang bener-bener 24 jam depan HP yang hidupnya cuma main game karena itu sumber penghasilan. Ya sisanya dia cuma kayak ya udah ke WC tidur gitu. Kadang tidur juga kurang. Tapi itu kan juga nggak bisa mewakili seluruh pengguna HP di dunia lah ya, kayak gitu. Oke. Wah, Gitu. ini nih. Gitu ya. Jadi kalau Mas Ger sendiri tapi senjata andalannya, kalau ngelihat di media sosial ya, kalau temenan sama Mas Ger tuh kayaknya sih pakai dua-duanya sih. Yang buah-buahan keroak itu pakai, yang smartphone flagship dari brand-brand kompetitornya juga pakai juga. Ya, kalau sekarang aku untuk yang Apple ya, untuk yang iPhone aku nggak pakai iPhone lagi, tapi aku lebih pakai ke Mac sama ke iPad. Oke. Karena pekerjaanku dalam beberapa tahun belakangan lebih memudahkan kalau aku pakai Android. Ini di luar urusan Di e-sport. urusan e-sport ya, pekerjaan yang aku kan juga sehari-hari kantor, sehari-hari lebih mudah pakai Android. Oh ya? Surprisingly, apalagi dengan
gimmick, bukan gimmick. Kalau aku bilang sih ini gimmick, tapi ini menguntungkan gitu. Ada bukan beberapa brand. Ada satu brand yang sekarang saya pakai sebagai daily driver yang memberikan kemudahan untuk langganan storage dan langganan AI setahun gratis. Wah, kenapa nggak dipakai? Oke. Itu sangat membantu sekali dan itu tidak ditemukan di iPhone, masalahnya itu. Tapi seri flagship itu ya? Kenapa? Seri flagship yang Yes, dipakai seri dong? flagship benar Iya. sekali. Dan itu Oke. kayak, wah ini apa ya? Kalau aku bilang sih surprise-nya good deals banget gitu kan. Sampai aku rela untuk ya udahlah aku jual iPhone-ku, aku beli yang ini. Terus aku lihat bener ada dong langganan ini storage yang cukup besar tanpa harus bayar lagi selama setahun ke depan dan biaya bulanannya lebih murah. Terus free AI Pro-nya ini. Nah, itu yang sekarang di zaman serba AI, why not? Itu setahun loh, lumayan loh itu. Tapi kalau di kerjaan e-sport, yang lebih kepake device apa? Kerjaan e-sports, kebetulan kalau aku sekarang kan lebih banyak nge-host. Nge-host aku lebih banyak ngonten. Ya sebenarnya untuk Apple ataupun untuk Android sama-sama oke lah, tergantung dari serinya. Cuman kalau sekarang karena memang tidak dituntut banyak untuk bermain game, ya aku lebih banyak ngonten. Kebetulan Android, ya udah pas banget aku lagi pakai Android dan ternyata membantu, ya itu yang lebih banyak dipakai seperti itu. Apalagi sekarang kan merek apa ya? Kalau aku bilang sih Android dengan diversifikasi mereknya yang surprisingly sangat menyenangkan sekali ya dibandingkan dengan 10 tahun yang lalu ya. Coba 10 tahun yang lalu teman-teman yang pakai HP Android ada berapa merek yang bagus? 2 mentok. Sekarang semua bagus. Mau merek apapun bagus, merek A, merek B, boleh nyebut merek gak sih? Merek A bagus, merek B bagus, merek C bagus. Dulu cuman 2 mentok, nggak ada lagi yang lainnya. Apalagi kalau dulu HP Cina pasti jelek. Sekarang semua bagus, nggak ada yang jelek, keren semuanya. Itu yang menyenangkan buat saya. Dan itu buat kami para penggiat e-sport jadi punya banyak opsi kalau ada game baru yang launching. Kayak contoh nih, dalam waktu dekat akan ada turnamen game yang baru saja diporting dari PC ke mobile. Dan itu surprisingly, sponsor mereka adalah salah satu brand HP China yang selama itu nggak pernah kita pertimbangkan untuk, ini HP bisa main game ya ternyata. Aneh kan? Kaget saya juga. Ini bisa main game kok bisa, kok keren. Ternyata dia mensponsori itu dan dia mewajibkan si playernya pakai itu. Dan sekarang lagi musim Om. Oh iya ini lagi musim nih teman-teman ya. Sekarang itu turnamen-turnamen besar, ya nggak turnamen besar, semua turnamen yang disponsori sama salah satu brand HP tertentu harus pakai HP tersebut untuk bermain baik latihan ataupun nanti di atas panggung. Itu sudah wajib Om. Berarti device-nya udah di-optimize ya buat game itu harusnya dong. Banget Om. Dan itu dimulai sama beberapa brand HP China. Lucunya itu. Itu lucunya. Bukan HP Korea yang selama ini ya. HP China dulu nih teman-teman. Itu di 2018. Mereka mulai itu mensponsori satu gelaran turnamen internasional dan playernya harus pakai itu. Surprisingly jalan aman, nggak ada komplain. Itu. Dan sekarang Indonesia juga ikutan. Banyak yang sudah mulai menstandarisasi. Ya udah, biar tujuannya untuk standarisasi teknologi itu teman-teman biar nanti nggak ada kecenderungan tim ini kalah, tim ini menang karena beda HP-nya. Itu bisa dijadiin salah satu justifikasi Om kadang-kadang. Karena mereka melihat loh si tim ini pakai HP-nya ini, ya wajar lah yang ini menang. Ini pakainya ini, ya wajar lah dia kalah. Sekarang udah distandarisasi, penyelenggara menyediakan smartphone yang sama untuk player buat main. Udah, sesimpel itu. Menarik. Teknologi sudah semakin berkembang, yaitu. Nah, tapi ngomongin perkembangan teknologi lagi ya, kan beberapa, kalau di dunia game itu kan sempat ada eranya tren VR gitu ya. Terus sekarang ada handheld PC gitu loh, kayak Steam Deck dan lain-lain gitu ya. Itu kalau menurut Mas Gar, bakal masuk ke ranah e-sports competition nggak? Gini, VR itu sebenarnya bagus banget, cuman saya nggak tahu kenapa belum ada yang memanfaatkan ini, terutama di Indonesia, untuk dikulik lebih dalam. Dulu ada yang namanya, nggak dulu sih sampai sekarang, ada yang namanya game Beat Saber. Oh iya. Saya ingat sekali, ada
di tahun 2018 ada sebuah turnamen dari Inggris yang dimainkan di Indonesia, kebetulan aku MC-nya. Namanya Ultimo Hombre. Dia mempertandingkan game itu, Om. Hadiahnya gede loh. 30 juta. Wush. Total 30 Pakai VR? juta. Pakai VR. Pakai VR dong. 30 juta. Rame Untuk- tapi. Rame. Tapi gini, itu tidak jadi suguhan utama. Karena apa? Satu, gimana nge-cash-nya pada saat itu belum kepikiran. Oke. Apa yang mau di-cash? Apa yang mau dikomentarin? Itu. Tapi surprisingly yang ngantri turnamen itu, sampai luar, Om. Waktu itu kan acaranya di Senayan City, Oke. yang di hall-nya itu kan. Itu rame orang. Lebih rame yang ngantri itu daripada yang ikutan turnamen community. Karena penasaran. Dan itu bisa diulangi terus, Om. Ini kan perseorangan. Dia mencatatkan high score kan. Ya udah, lo main hari Senin, skor lu 10.000. Kalau hari itu ada yang nyalip, lu bisa balas besok. Karena selama 7 minggu, selama 7 hari, itu dilihat siapa yang skornya paling tinggi. 30 juta, Om, total hadiahnya kan lumayan. Iya dong. Manual gini-gini doang pada waktu itu kan. Nah itu yang aku bingung, kenapa nggak sampai gede gitu loh, VR itu. Dan sebenarnya satu lagi, Om, yang Apa tuh? harusnya booming, tapi karena mungkin mahal, jadi agak sedikit terkesampingkan. Sim racing. Nah, gimana Itu nih? Baru gila. lah ini. Itu adalah satu-satunya game yang saya suka nontonnya, tapi nggak berani nyoba mainnya. Karena aku nggak bisa nyetir kan. Nah, itu, aku nggak bisa nyetir, teman-teman. Oke. Mobil beneran atau mobil dalam game. Aku main game mobil aja, cuma main Forza Horizon. Yang cuma Iya. tahan X sama yang tahan ngegas doang, yang belok-belokin kan sistem. Nah, sim racing itu salah satu kompetisi yang seharusnya bisa sekelas Mobile Legends. Karena itu seru banget, sumpah. Seru Ini banget. Di Gizmotalk sebelumnya pernah ada ya sama Andika Rama, Ramstick. Nah, Ramstick, tuh. itu. Sahabat Iya. saya itu. Ramstick itu atlet sim racing paling ngetop, paling luar biasa di Indonesia. Itu yang aku heran, kenapa sim racing belum pernah ada yang sampai turnamen. Mungkin ada majornya di internasional, tapi di lokal dia cuma jadi tontonan. Bukan jadi tontonan, cuma jadi side competition. Belum pernah ada yang sampai turnamen sim racing jadi tajuk utama. Biasanya mereka jadi kayak ya udah multi game, salah satunya sim racing. Kemarin itu sempat ada di eventnya Lapak Gaming. Itu. Jadi kayak ya udah suguhan utamanya apa? Nah, side-nya ada si sim racing ini. Padahal kalau mau tanding teman-teman kemarin ya, ngelihat 8 unit lah itu. Ditandingin alias 8 driver jadi satu. Ya seru juga, Om. Itu dan nge-cash-nya bagus banget. Kayak bawain acara balapan kan? Oh iya, iya. Nah, iya. Itu yang aku masih kayak ini sebenarnya bagus dan dari tahun ke tahun teknologinya kan naik, Om. Iya, betul. Escalatingnya lumayan luar biasa loh. Dari yang cuman modal dari yang cuman setirnya Setir sama clutch-nya doang, sampai yang sekarang udah komplit, setir, gas segala macam sampai kursinya, sampai yang jadi satu unit secara utuh Iya. itu ada. Dan itu benar-benar gila. Nah, itu tapi kendalanya satu, mahal. Maaf ya, bikin turnamen Mobile Legends lebih murah pasti. Ya Oke, kan? kalau HP handheld PC gimana? Nah, ini handheld PC ini aku bingung nih, dia ini mau jadinya kemana? Sebagai device utama untuk kemudian jadi sarana dalam sebuah turnamen atau apa gitu. Karena gini, jujur kalau kita main game PC di handheld, aku yang ngerasain ya, buat yang punya motion sickness sih nggak nyaman. Apalagi kalau dalam waktu lama ya. Ini aku yang ngerasain ya. Aku nyoba beberapa Elden Ring aku mainin, terus aku coba mainin kemarin beberapa game yang sedikit kompetitif lah kayak Marvel Rivals, Overwatch 2 apa segala macam. Pusing. Enakan main di layar monitor. Tapi handheld ini jatuhnya kalau aku ya lebih ke arah rekreasi aja sih. Maksudnya kalau untuk ditandingkan secara kompetitif kayaknya nggak bisa karena orang akan lebih memilih untuk bisa fokus dan konsentrasi di PC. Karena gini lucunya gini, kalau mau dipakai sebagai alat pertandingan, ini bakalan cuma jadi layar tambahan doang, karena mereka akan tetap bermain kembali ke mouse dan keyboard kecilnya itu. Oh. Itu yang menurut aku ya, teman-teman ya. Ya aku belum pernah lihat sih orang, apalagi berat. Berapa lama dia bisa megang itu, terus konsentrasi megang. Kadang yang main HP aja, itu selain HP-nya kan dicas nih. Mereka pasti pakai kipas angin lah sebagai cooler tambahan apa segala macem gitu kan. Ngebayangin terus itu diganti pakai Steam Deck atau MSI Cloud atau apalah Legend apa segala macam itu kan lebih berat, lebih panas. Itu. Itu ya.
Konsol gimana tuh, Gom? Konsol pasti akan tetap. Tetap. Karena gini, setiap tahun aku langganan untuk handle eFootball. Dan itu selalu ada 2 platform. Dulu hanya ada 1 platform, Om. Platform konsol doang. Sekarang Oke. ada mobile. Tapi platform konsol untuk game bola masih jadi yang terbaik sampai sekarang. Dan versi yang digunakan selalu, sampai yang di versi globalnya pun, di kejuaraan dunianya pun, itu masih konsol PS5. Itu konsol masih sangat-sangat luar biasa. Dan entah kenapa negara kita itu selalu jadi salah satu yang menang lah untuk di kejuaraan dari seri konsol ya. Baik itu fighting sekarang PC masih oke sih, dia pakai yang versinya versi PC bisa ada. Tapi kalau untuk game bola, apalagi eFootball, selalu konsol, selalu mobile. Kalau untuk yang seri Steam kayaknya belum ada. Itu. Itu ya. Jadi oke. Oh, satu lagi teknologi yang sekarang lagi happening. Tadi Mas Ger sempat bilang implementasi AI gitu ya. Kalau di kompetisi game sekarang nih ya, itu bakal udah mulai diaplikasikan belum sih AI di kompetisi e-sports? Kalau AI-nya sendiri yang mungkin kalau aku lihat ya di kompetisi e-sport, mungkin yang lebih make adalah yang lebih menggunakan ya mungkin dari arah scriptwriter buat eventnya, terus lebih ke arah coach-nya. Tapi kalau untuk ke arah game-nya sendiri, aku belum tahu segimana, tapi mungkin masih lebih ke arah support-nya aja sih. Kalau untuk yang jadi utamanya kayaknya belum deh. Dan Oke. yang menggunakan mungkin ya orang-orang yang berada di belakangnya gitu, kayak coach-nya, analisnya, apa segala macam. Aku pun suka menggunakan ini kalau momennya aku dapat script, terus aku ngerasa kurang seret, ya udah aku coba cemplungin ke AI dulu, karena AI ku kan sudah terbiasa nanganin skripku kan, dan mereka mencocokkan dengan keinginanku seperti apa. Nanti aku kembalikan lagi ke IO-nya, ke scriptwriter-nya, skrip gue kalau gini cocok nggak? Kita brainstorming yuk. Nah, lebih ke arah situ sih. Tapi kalau untuk ke arah kompetisinya secara gameplay segala macam sih, kayaknya belum deh. Oke. Belum pernah melihat. Jadi kayaknya akan masih sangat lama ya buat Gizmo Friends bisa melihat ada misalnya AI player sama real professional player tanding itu belum. kayaknya belum ya? Belum sampai sana ya? Kemarin kan apa ya? Catur ya? Iya, Kemarin. iya, Nah, itu. Catur ya yang sempet gua. Ada. Catur mungkin itu juga sebagai kayak apa ya, teknologinya dia ada purpose tertentu lah bikin untuk AI catur ini kan. Ya, Tapi kalau yang untuk AI di game-game e-sport belum. kayaknya belum ya. Oh, oke. Perseorangan mungkin ya. Kalau gamenya perseorangan, mungkin gini Om, lebih arah tepatnya kayak di game yang sekarang pun kalau kita mainnya biasanya kan kita ngomongnya lawan bot ya. Ya, oke. Nah, Ya. itu yang disediain di dalam game memang sudah. Tapi kalau untuk dikompetitifkan kayaknya masih terlalu jauh belum sih. Kecuali kalau yang kemarin catur itu kan specially made kan. Ya. Kalau yang ini kayaknya belum. Oh. Pasti akan jauh sih, belum sih. Nah, kalau ini secara teknis penyelenggaraan kompetisi ada teknologi-teknologi baru yang dipakai nggak sih? Oh, kalau sekarang kamera, baik itu kameranya untuk player, terus kamera untuk broadcast sama LED lah. Ya. Teknologinya pasti beda banget. Aku baru tahu kalau ada kamera webcam yang bisa motion tracking sekarang. Nah, dulu kan kalau kamera webcam ya udah ke satu titik aja gitu kan. Terus ada yang bisa eye tracking kan, kalau dari mungkin kalau teman-teman pengguna salah satu brand kartu grafis ya yang warnanya hijau, itu ada, karena ini tidak sponsori ya. Kalau Nvidia mau sponsori, ayo silakan lagi. Jadi si Ijo ini punya aplikasi yang membantu para streamer buat bisa eye tracking. Jadi kalau kita matanya lagi nggak ngelihat kemana, tapi di layarnya tetap kelihatannya matanya tetap fokus ke kamera. Oke. Nah itu eye tracking. Tapi sekarang ada webcam yang physically, secara fisik motion tracking. Bisa nengok kiri kanan apa segala macam. Nah itu mungkin yang 10 tahun lalu belum ada. Oke. Terus teknologi LED juga sekarang lagi canggih banget. AR. Nah AR kan sekarang digunakan di setiap opening final game atau final turnamen, tapi masih di Cina. Kalau negara lain kayaknya belum sih. Sorry. Udah, tapi nggak semasif di Cina. Kemarin ngelihat di opening beberapa game yang dilaksanakan di China, itu AR-nya sih gila. Udah, naga lah, apalah di stadion segala macam. Kalau yang di Eropa ataupun di mana masih ke arah di sekitar panggungnya itu. Tapi kalau di China udah sampai ke bangku penonton, naganya apa segala macam. Nah itu tuh. Itu yang Nah, ini. belum bisa
Sebenarnya bisa kalau diaplikasikan di Indonesia, tapi ya berapa biayanya? Mau berapa biayanya, itu aja sih. Kayak Nah, gitu. kalau teknologi yang paling membantu Mas Ger sebagai seorang caster dan MC esports yang dulu belum ada, sekarang jadi ada dan membantu banget tuh apa? Kalau sekarang sih yang sangat membantu aku sebenarnya nggak banyak berubah ya. Oke. Cuman sekarang ini yang sangat membantu, yang kerasa banget ya teknologi AI. AI itu kerasa banget dari yang mulai apa namanya, dari text based, picture based, ataupun yang sekarang itu yang benar-benar membantu tadi aplikasi dari kartu grafis hijau itu. Oke. Itu untuk teman-teman streamer, untuk teman-teman caster online yang ada di rumah, itu membantu banget karena kita nggak perlu lagi beli green screen. Dulu aku beli green screen, bukan aku sih yang beli, kantorku beli green screen juta-juta, begitu itu nongol udah langsung pensiun. Karena bener-bener bisa ngerubah background kita sesuai dengan apa yang kita inginkan. Itu yang bener-bener ngebantu banget. Dan si ini hijau ya, ini. perfect kayaknya ini ya. Perfect banget. Jadi bener-bener itu belum ada teknologi lain yang bisa menyaingi. Ini my humble opinion ya. Tapi ya itu tadi apa namanya, ya there's a price to pay lah. Kita harus upgrade kayak gitu. Cuman itu yang paling membantu dari 5 tahun belakangan, 5-6 tahun belakangan itu tuh. Dari si kartu grafis hijau ini yang punya aplikasi ini yang benar-benar ngebantu kita. Karena waktu COVID semua jobku kan online semua. Oke. Semua jobku online semua. Aku nge-MC online. Aku nge-cast online juga. Dan semuanya pertanyaannya sama. Kak, punya green screen nggak? Tenang, aku sudah pakai ini. Tada, lu lihat nih. Ini nggak pakai green screen ya teman-teman ya. Sekarang pencet cetek tuh berubah kan. Wah, itu semua IO tepuk tangan. Dan semuanya itu baru akhirnya aku informasiin ke yang lain. Lu pakai ini deh, lu pakai ini deh. Itu semuanya upgrade. Oke. Nah, ini menarik kan tadi Mas Ger sempat ngomongin budgetnya wani piro kalau mau bikin event yang gila-gilaan gitu ya. Kalau misalnya dapat budget unlimited gitu untuk menyelenggarakan sebuah event e-sport yang full teknologi, bakal mengimplementasikan teknologi apa aja? Yang pertama aku AR. Itu pengen banget karena belum ada pernah yang diadakan di Indonesia, belum pernah ada. Di dunia itu cuma di Cina. Cuma 2 kali aku ngeliat AR digunakan apalagi di Bird Nest Stadium di Beijing yang Olimpiade 2018 pakai. Itu kan kemarin dibuat acara grand finalnya KPL, turnamen Honor of Kings di China, grand final di situ. Itu ada AR-nya gede-gedean. Aku pengen itu di GBK, Om. Itu kalau punya budget unlimited aku bikin kayak gitu persis banget. Itu pasti fix, mainnya di tengah. Terus kalau di China kan naga ya, aku pengen yang di sini tuh Garuda, muterin gitu kan. Terus udah, habis itu aku pengen munculin perang Baratayuda tapi kayak di AR-nya itu. Jadi Pandawa lawan Kurawa berantem dangdung. Terus opening deh blar gitu. Wah, itu luar biasa. Dan itu mewah. Dan itu bener-bener mau budget berapa? Itu gila banget sih. Itu mimpiku kalau punya jadi IO one day punya budget nggak terbatas, aku pengen bikin kayak gitulah. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke segmen akhir. Kita ada jawab cepat lagi. Yap. Buat seorang Mas Ger, sebagai seorang MC dan caster, hari gini lebih suka pakai cue card kertas atau pakai iPad? Wah, saya jadul orangnya, cue card kertas masih nomor 1. Itu benar-benar nggak bisa dirubah, itu identitas ya kok. Oke. Benar-benar identitasku sebagai MC, cue card kertas masih terbaik. Oke. Mas Ger suka main game PC pasti kan? Pasti. Oke, suka keyboard full size atau 10 keyless? TKL sekarang. Oke. TKL. Punya PC spek dewa atau laptop? Sekarang PC spek dewa. Satu gadget yang nggak boleh ketinggalan selain handphone? Tablet sekarang. Kalau tadi mic wireless atau mic kabel, headset wireless atau headset kabel? Tetap kabel. Tetap kabel. Nomor 1, tidak bisa dibohongi, kabel. Oke, terakhir nih ya, device paling e-sports yang potensial di 2026. Wah, ini dia nih, device paling e-sports yang potensial. Apa ya? Handphone sekarang udah nggak terlalu ini banget soalnya ya. Oh, kacamata. Smart glasses ya, kita lihat sepertinya
Kacamata. Kita lihat. Menarik kalau sampai beneran ada. Oke, kalau gitu thank you banget Mas Ger. Udah mampir ke Gizmo Talk. Yes. Dan lagi-lagi ya, kalau mungkin punya urusan soal kebutuhan MC atau kebutuhan caster dan mau kontak-kontak Mas Ger atau sekedar mau ngobrol-ngobrol soal e-sport dan ekosistemnya, bisa kemana nih Mas Ger? Langsung kontak aja di Instagramku di @himasger HIMASGER. Nanti kita ngobrol di sana ya. Oke, tentunya direspons ya. Ya pasti. Oke, dan jangan lupa juga untuk menyimak obrolan-obrolan lain di Gizmo Talk dan pastikan kalian subscribe ke channel YouTube Gizmologi, Gizmo Talk tayang setiap hari Senin. Follow juga kita di Instagram di @gizmologi dan gizmotalk.id dan di TikTok juga ada di @gizmologi. Oke, kalau gitu gue Dipta pamit Dan dan Mas Ger, terima kasih sudah nonton. sampai ketemu di episode-episode seru berikutnya. Bye-bye.